Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan wireless dan fiber optik, khususnya bagaimana alur koneksi antar perangkat serta kabel, apa saja yang digunakan untuk menghubungkannya. Pada bagian pertama, saya ingin menjelaskan apa itu fiber optik, atau yang bisa disebut WFO. Fiber optik adalah teknologi jaringan yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data kabel serat optik, sedangkan wireless digunakan untuk distribusi jaringan tanpa kabel, biasanya menggunakan sinyal atau Wi-Fi. Kemudian ada alur jaringan. Berdasarkan diagram yang kita punya dari buku saya, alur jaringan dimulai dari OLT. Apa itu OLT? OLT itu adalah Optical Line Terminal, yaitu sebagai pusat jaringan provider lalu menuju ke OTB. Apa itu OTB? OTB adalah Optical Termination Box. Kemudian kita ke ODC. ODC itu adalah Optical Distribution Cabinet. Dari ODC ini didistribusikan ke ODP. Apa itu ODP? ODP adalah Optical Distribution Point. Dan terakhir kita sampai ke pelanggan, user, dan pengguna Wi-Fi tersebut. Di bagian tengah juga terdapat sambungan ke beberapa titik seperti bengkel atau rumah. Contohnya seperti bengkel Lana yang ada di bagian tengah juga terdapat sambungan ke beberapa titik seperti bengkel atau rumah. Contohnya pada bengkel Lana yang ada di pertengahan Tiliasila Sawangan dan Alko Sawangan yang menunjukkan distribusi jaringan ke beberapa lokasi. Ketiga, ada jenis kabel yang digunakan. Untuk menghubungkan antara perangkat tersebut digunakan beberapa jenis kabel, yaitu kabel fiber optik atau yang bisa disebut FO yang digunakan dari OLT menuju ke OTB dan menuju ke ODC dan kemudian menuju ke ODP lagi. Berfungsi untuk transmisi data utama dengan kecepatan yang paling tinggi. Biasanya menggunakan kabel yaitu single model fiber atau SMF karena jaraknya yang bisa disebut jauh. Kedua, ada kabel drop core atau drop fiber digunakan dari ODP ke rumah pelanggan. Dia itu lebih kecil dan lebih fleksibel. Cocok untuk instalasi akhir ke user atau pelanggan kita. Dan yang ketiga, ada patch cord fiber optik yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat di dalam box seperti OTB atau ODC. Biasanya sudah digunakan adanya konektor SC atau LC di ujungnya. Yang keempat, ini nggak usah. Oke, kita lanjut ke hitung-hitungannya, yaitu dari OTB ke ODC kabinet. Yang pertama, karena SFP saya plus 6, jadi saya menggunakan 6,00. Saya kurangi dengan 0,1 karena menggunakan kabel patch cord yang bernilai 0,10. Menghasilkan 5,90 dan dikurangi dengan jarak tempuh dari sekolah saya ke ODC kabinet ini, yaitu 1,05 didapat dari 2,2 km yang dijadikan satuannya itu 3 km, jadinya saya mendapat 1,05 hitungan dari jarak tempuh antar ODC kabinet dan SNK Bina Rahayu. Menghasilkan 4,5 dan dikurangi lagi dengan 0,10 karena kita menggunakan patch core-nya ini 2 kali. Jadi hasilnya 4,75. Lalu kita menghitung ke ODC 1. Dari ODC kabinet ke ODC 1. 4,75 dikurang 3,70. 3,70 didapat dari 1:2. Yaitu kabel patch core ini dibagi 2, yaitu ke ODC Sila Sawangan dan ke ODC Alko Sawangan. Hasilnya yaitu 1,05. Lalu saya kurangi lagi dengan 0,10 karena kita menggunakan kabel patch core lagi yang bernilai 0,10, menghasilkan 0,95 dan dikurangi lagi dengan jarak tempuh dari ODC kabinet ke ODC Sila ini, yaitu 1,05. Dan dapat hasil minus 0,10.
minus 0,10 ini dikurangi lagi oleh kabel patch cord atau kabel feeder dari ODC sila ke ODP perumahan-perumahan user lainnya, menghasilkan minus 0,20. Nah, minus 0,20 ini kita kurangi lagi dengan 7,25. 7,25 ini didapat dari 1:4, yaitu bernilai 7,25. Dan hasil yang saya dapat adalah minus 7,45. Kita lanjut ke ODC 2. ODC 2 sama seperti yang tadi, dari ODC kabinet yaitu 4,75 dikurangi oleh 3,70, yaitu 1:2 dari ODC kabinet ke ODC Alpha Sawangan, yang dibagi 2 di ODC Sila dan ODC Sawangan ini, yang menghasilkan 1,05, lalu dikurangi lagi dengan kabel patch cord yaitu 0,10, yang menghasilkan 0,95, yang dikurangi lagi oleh jarak tempuh dari ODC kabinet ke ODC Sawangan, Alpha Sawangan, itu 1,05, yang menghasilkan minus 0,10. Lalu saya kurangi lagi dengan 0,10 karena kita menggunakan kabel feeder sebagai perantara dari ODC Alpha Sawangan ke ODP, yaitu perumahan-perumahan pengguna atau user. Dikurangi dan hasilnya adalah minus 0,20. Nah, minus 0,20 ini saya bagi dari 1:8 karena pada ODP kedua yaitu ada 8 user atau 8 pengguna. Dan menghasilkan 1:8 itu 10,38. Nah, saya kurangi dengan minus 20. Minus 20 dikurang 10,38 yang menghasilkan minus 10,58. Nah, kita lanjut ke ODC 1 ke ODP 1, 2, 3, dan 4. Dari hitungan dari ODC 1, kita mendapatkan minus 7,45. Nah, minus 7,45 kita kurangi 0,10 karena kita menggunakan kabel feeder. Ya, kabel feeder, yaitu menghasilkan minus 7,65. Dan dikurangi lagi jarak 1 km 0,35 yang menghasilkan 0,35 ini. Yang menghasilkan dari minus 7,55 ini kita kurangi dengan jarak tempuh yaitu 0,35 yang menghasilkan minus 7,90. Lalu saya kurangi lagi dengan 0,10 karena kita menggunakan kabel selanjutnya yaitu menghasilkan minus 8,00. Nah, selanjutnya karena ini 1:4, kita menggunakan 14,10. Bentar. Dari minus 8,00 kita kurangi dengan 14,10 yang menghasilkan minus 22,10. Lalu lanjut dikurangi 0,10 karena ini adalah jalur kabel ONT yang menghasilkan minus 22,20. Dan selanjutnya untuk ODP 1 untuk ODP 2, 3, 4 itu adalah sama karena masih bertempuh jarak 1 km. Kita lanjut ke ODC 2 ke ODP 1, 2, 3, 4, dan 5. 6, 7, dan 8. Untuk ODC 2 kita mendapatkan hasil minus 10,58 ini. Kita kurangi dengan 0,10 karena kabel penghubungnya menjadi minus 10,68. Kita kurangi juga dengan jaraknya yaitu 1 km 0,35 yang menghasilkan minus 11,3. Kita kurangi lagi dengan jarak penghubung kabel yaitu 0,10 yang menghasilkan minus 11,13. Lalu dikurangi lagi oleh 10,38 karena 1:8 ini yang menghasilkan minus 21,51. Lalu dikurangi lagi oleh 0,1 karena jarak ONT atau kabel penghubung ke ONT yaitu minus 21,61. Untuk selanjutnya ODP 2, 3, 4, dan 5 itu adalah sama yaitu hasilnya 21,61. Nah, untuk ODP 6, 7, dan 8 ada sedikit perbedaan yaitu pada jarak
yaitu yang sudah mencapai 2 km lebih. Kita lanjut ke hitungannya, yaitu minus 10,5. Kita lanjut ke ODP 6, 7, dan 8, yaitu minus 10,58 dikurang 0,1, yang menghasilkan minus 10,68. Lanjut, kita kurangi dengan jarak tempuh yang sudah mencapai 0,70 karena sudah mencapai 2 km, yang menghasilkan minus 11,38. Lalu dikurangi oleh 0,10 untuk kabel penghubung, yaitu menjadi minus 11,48. Dikurangi lagi oleh 10,38 karena 1:8, yang menghasilkan minus 21,86. Yang kemudian dikurangi oleh kabel ONT, yaitu 0,10, yang menjadikan nilainya minus 21,96. Untuk ODP 7 dan 8 itu sama dengan ODP 6 hasilnya. Yang keempat itu ada kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya, jaringan fiber optik digunakan kabel F4 sebagai jalur utama kita. Lalu didistribusikan melalui ODC dan ODP, dan akhirnya sampai ke pelanggan yang ditujukan. Menggunakan kabel drop fiber, jika digabung dengan wireless, maka jaringan bisa disebarkan tanpa kabel ke banyak pelanggan. Oke, jadi sekian untuk penjelasan dari saya mengenai tugas saya. Semoga dengan video ini saya dapat membantu dan memahami jaringan wireless dan fiber optik. Terima kasih.